Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelompok anatomi akan mempresentasikan tentang patofisiologi perintal yang beranggotakan 1. Anasia Fungi Hafidza, 2. Galudia Puspitasari, 3. Muhammad Nurul Fahmi, dan yang keempat Sundin Setio Purnomo. Kita akan membahas yang pertama masalah kesehatan perintal yang berhubungan 2. Masalah kesehatan perinatal yang berhubungan dengan berat badan, 3. Masalah kesehatan perinatal yang berhubungan dengan infeksi, dan yang keempat masalah pada perinatal. Selanjutnya akan disampaikan oleh yang pertama yaitu masalah kesehatan perinatal yang berhubungan dengan suhu tubuh. Yang pertama yaitu pengertian. Masalah kesehatan perinatal yang berhubungan dengan suhu tubuh adalah hipotermi. Hipotermi pada neonatus merupakan suatu kondisi di mana suhu tubuh bayi turun di bawah 36,5 derajat Celcius. Kondisi ini sering terjadi pada neonatus dengan berat badan lahir rendah karena jaringan lemak subkuntan masih tipis dan luas permukaan tubuh lebih lebar serta sistem syaraf yang belum sempurna. Ketidakmampuan tubuh bayi untuk menghantarkan panas secara efisien, dan kurangnya kadar lemak dalam tubuh. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya hipotermi neonatum. Yang pertama yaitu radiasi. Misalnya, kulit telanjang bayi langsung terpapar dingin dengan lingkungan. Yang kedua, evaporasi, misalnya pada bayi yang basah. Ketiga, konduksi, ketika bayi diletakkan di permukaan objek yang dingin. Yang keempat, berat bayi lahir rendah atau BPLR. Yang kelima, yaitu kondisi suhu ruangan yang dingin juga dapat menyebabkan karena yang dibutuhkan adalah suhu ruangan atau NTE. Sehingga bayi dapat mempertahankan suhu tubuhnya dengan konsumsi oksigen yang minimal. Selanjutnya yaitu masalah kesehatan perinatal yang berhubungan dengan berat badan. Akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Galuh. Masalah kesehatan perinatal yang berhubungan dengan berat badan. Yang pertama ada pengertian. Masalah kesehatan perinatal yang berhubungan dengan berat badan salah satunya adalah berat bayi lahir rendah atau BPLR yang merupakan kondisi di mana berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Berdasarkan berat badan ketika lahir diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu yang pertama berat bayi lahir rendah atau BPLR berat lahir 1.500 sampai 2.500 gram. Yang kedua berat bayi lahir sangat rendah atau BPLSR berat lahir 1.000 sampai 1.500 gram. Yang ketiga berat bayi lahir ekstrim rendah BPLER berat lahir kurang dari 1.000 gram. Beberapa masalah yang sering muncul serta tindakan yang diberikan pada BPLR yaitu yang pertama, gangguan pola nafas. Tindakan yang dilakukan terhadap gangguan pola nafas merupakan melakukan observasi irama kedalaman dan frekuensi pernafasan. Yang kedua, memberikan terapi oksigen sesuai dengan indikasi. Yang ketiga, melakukan hisap jalan nafas sesuai
dengan kebutuhan. Yang kedua, suhu tubuh. Tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan suhu tubuh yaitu melakukan manajemen lingkungan dengan cara memberikan selimut atau pakaian hangat dan memberikan penghangat badan secara bertahap. Yang kedua, monitor tanda pita atau TTF. Yang ketiga, memberikan oksigen sesuai terapi. Yang ketiga, gangguan kebutuhan nutrisi. Tindakan yang dilakukan terhadap gangguan kebutuhan nutrisi yaitu memberikan internal tube feeding dengan porsi kecil tapi sering dan melakukannya secara perlahan. Yang kedua, apabila refleks hisap bayi baik dan keadaan umum bayi dapat diberikan air susu ibu atau ASI. Yang ketiga, jika memberikan nutrisi secara oral dan enteral masih kurang, dapat dilakukan tindakan pemberian secara perinatal. Yang keempat, risiko infeksi. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah infeksi pada bayi baru lahir merupakan: 1. Melakukan observasi keadaan umum dan tanda vital. Yang kedua, menjaga kebersihan bayi dan lingkungannya. Yang ketiga, selalu mencuci tangan sebelum kontak dengan bayi. Yang terakhir, melakukan perawatan tali pusat. Selanjutnya, masalah kesehatan perinatal yang berhubungan dengan infeksi. Pengertian masalah kesehatan perinatal yang berkaitan dengan infeksi adalah sepsis neonatorum. Ini merupakan suatu kondisi di mana infeksi darah yang terjadi pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh bakteri dan dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ tubuh bayi. Faktor yang dapat menyebabkan sepsis neonatorum terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, pada saat persalinan. Beberapa kondisi persalinan yang menjadi faktor risiko terjadinya sepsis neonatorum yaitu: 1. Ketuban pecah dini atau KPD, 2. Infeksi saat hamil, 3. Amniositis, yang keempat prematuritas, yang kelima persalinan tidak steril. Selanjutnya, sesudah persalinan. Beberapa kondisi sesudah persalinan yang menjadi faktor terjadinya sepsis neonatorum yaitu: 1. Resuscitas bayi yang tidak steril, 2. Berat bayi lahir rendah atau BBLR, 3. Ruang pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Gejala dan tanda sepsis neonatorum merupakan: A. Gejala umum, tidak mau minum, yang kedua suhu badan naik. Selanjutnya, gejala gastrointestinal. Yang pertama muntah, kedua diare, 3 perut kembung. Selanjutnya, gejala pernapasan. 1. Dyspneu, yang kedua tachypneu, dan yang ketiga apneu. Yang D, gejala hematologi. Yang pertama icterus, yang kedua K, yang ketiga leukopenia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sundi. Silakan. Masalah kesehatan lainnya pada perinatal. Asfiksi neonatorum, keadaan di mana bayi tidak dapat segera bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir. Hal ini disebabkan oleh hipoksia janin dalam uterus yang berhubungan dengan faktor-faktor yang timbul dalam kehamilan, persalinan, atau segera setelah bayi lahir. Icterus neonatorum, kondisi munculnya warna kuning di kulit dan selaput mata pada bayi baru lahir karena adanya bilirubin atau pigmen empedo pada kulit dan selaput mata akibat peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Kejang neonatorum, kondisi kejang yang terjadi pada bayi sampai dengan usia 28 hari. Kejang pada bayi baru lahir sering tidak dikenali dan kejang yang berulang menyebabkan berkurangnya oksigenisasi, ventilasi, dan nutrisi otak. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.